Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Pasti semua sehat. Kita masih ibadah online dari rumah masing-masing. Sudah 2 bulan lebih. Tidak terasa ya? Tapi kakak yakin kalian semua sehat dan semua baik. Dan yang penting kita jangan khawatir dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kita yakin Bapa kita selalu pelihara. Adik jangan khawatir bagaimana nilai-nilai sekolah kalian, nilai-nilai ujian kalian gak usah khawatir apa yang akan kalian lakukan di masa-masa ke depan. Yang kita perlukan adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sama seperti lagu yang akan kita naikkan untuk memuji Tuhan memulai ibadah online kita hari ini. Jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara, bunga di padang dihiasi. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Nanti pada ayat keduanya kita nyanyikan aku tidak khawatir untuk membuktikan bahwa kita tidak pernah khawatir karena Bapa kita selalu memelihara kita. Kita nyanyi semua ya. Jangan ada yang menonton tapi semua bernyanyi untuk memuliakan Tuhan sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini. Siap adik-adik ya? Pada hari ini mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena hingga saat ini kami masih Kau berikan kehidupan yang baru, di hari yang baru, di hari Minggu yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan kami Tuhan rindu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan kuasa darah-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu selalu menaungi kami agar kami tetap dapat beribadah dengan sungguh-sungguh di masa-masa sulit yang sedang kami hadapi ini. Biarlah sukacita dan sejahtera-Mu tetap ada dalam hati kami. Berkatilah semua orang-orang yang beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima puji-pujian dan doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak berharap kalian tetap sehat dan bersukacita ya, meskipun hanya di rumah saja. Hari Minggu ini berarti sudah sekitar 10 minggu nih kita ibadah online. Tidak hanya ibadah, kita juga belajar di rumah, bermain di rumah, dan melakukan aktivitas lain pun hanya di rumah. Dari keadaan ini, bisa jadi caranya Tuhan adik-adik untuk membuat kita semakin dekat dengan keluarga, dan terlebih lagi semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin percaya akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Dia tetap akan memelihara kita dan menjaga kita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pengajaran kita siapkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Bapa, dengan penuh rasa syukur kami karena penyertaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sebentar lagi kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati supaya kami mengerti dan memahami
dan firman-Mu boleh kami bawa terus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, bantu kami pada saat ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah siap dengan pengajaran kita hari ini? Hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana Tuhan memberikan kepada kita penolong sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Kita buka Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Adik-adik masih ingat beberapa hari lalu kita memperingati hari apa? Waktu hari Kamis kemarin, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kita juga melakukan ibadah online ya. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan kota Yerusalem sampai dia menepati janjinya mengutus seorang penolong yang lain. Kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Bahwa penolong yang lain itu akan menyertai orang-orang yang percaya untuk selama-lamanya. Penolong yang lain itu siapa? Dia adalah Roh Kudus. Karena itu, Roh Kudus itu disebut sebagai janji Bapa. Para murid taat adik-adik menanti janji Tuhan tersebut dengan berkumpul dan berdoa di suatu tempat untuk berdoa dan memuji Tuhan. Pentakosta dalam bahasa Yunani artinya adalah hari yang ke-50. Tradisi perayaan Pentakosta sudah ada pada zaman Perjanjian Lama dan dilakukan setelah 50 hari perayaan Paskah. Tradisi tersebut diperingati sebagai hari raya panen gandum yang mengingatkan bahwa Allah telah memberikan berkat yang melimpah kepada umatnya sebagai bentuk bukti pemeliharaan Allah kepada umatnya. Di hari itulah adik-adik umat bersyukur kepada Allah. Nah, ketika hari raya Pentakosta tiba, orang banyak berkumpul di kota Yerusalem. Tak terkecuali adalah para murid-murid Yesus. Mereka berada di suatu tempat untuk berdoa dan memuji Tuhan. Mereka menunggu kehadiran penolong yang lain. Dan secara tiba-tiba terjadilah hal yang menakjubkan. Silahkan simak video berikut ini. Stories of the Bible. God sends the Holy Spirit.
These are the apostles. Hello. They followed Jesus during his time on earth. Before Jesus went to heaven, he told them to stay in Jerusalem until God sent the gift he promised. See ya. So after Jesus went to heaven, the apostles stayed in Jerusalem along with the other people who believed in Jesus. One day they were all gathered together when there was a sound from heaven like a mighty windstorm. Wow. Then what looked like flames appeared and settled on each of them, and everyone was filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit gave them the ability to speak in other languages, and so they started speaking. At that time, there were devout Jews from every nation living in Jerusalem. When they heard the loud noise, they came running to see what it was. What's going on? When they saw the believers speaking in their own languages, they were shocked and amazed. Hey, do you hear this? They wondered, how can this be? These people are from Galilee, and yet we hear them speaking in our own native languages about the wonderful things God has done. What can this mean? Nah, whatever. But others in the crowd didn't believe that it was really a miracle and thought the believers were just acting oddly. Then Peter stepped forward and shouted to the crowd, Hey, all you! "Listen carefully, all you." He told them that they were not acting strangely, but that this was from God. He reminded them that God said this would happen long ago. Then Peter told them about how Jesus was crucified, but then raised to life again, just as God had said he would be. He told them that Jesus was now in heaven and that God had given the Holy Spirit to them, as he had promised. Peter's words changed what the people thought and felt, and they asked, "Brothers, what should we do?" Peter told them, "Each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit." Wow. Peter continued to preach to the crowd for a long time, and those who believed what Peter said were baptized. 3,000 people were baptized and added to the church that day. Then all the believers listened to the apostles' teaching and practiced what they taught. Hey! They met together in fellowship, shared meals, and prayed together. They were amazed as the apostles performed many miraculous signs and wonders. All the believers met together in one place and shared everything they had. Here you go. Take this. Ah, thank you! They helped those in need, Here, this for you! Thank you. worshiped together at the temple every day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy, all while praising God and enjoying each other. And each day, God added to their fellowship those who were being saved. Adik-adik sudah lihat video yang tadi? Dalam peristiwa tersebut adik-adik ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah turun suatu bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Itu ada di ayat yang kedua. Tiupan angin itu diartikan sebagai Roh Kudus. Yang kedua adalah tampak lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing mereka. Roh Kudus juga digambarkan sebagai lidah api karena berfungsi menyucikan atau menguduskan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mengalami perubahan hidup ke arah yang positif sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus turun atas mereka, yaitu semua orang yang percaya di tempat itu. Itu ada di ayat yang keempat. Turunnya Roh Kudus adalah sebagai penggenapan janji Tuhan sebelum naik ke sorga untuk menolong dan memperlengkapi mereka sebagai menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Yang keempat adalah kita bisa lihat bahwa murid-murid Yesus dapat berkata-kata dengan bahasa lain, tetapi dimengerti oleh semua orang yang berkumpul di sana, padahal mereka berasal dari berbagai negara. Yang mereka dengar dari perkataan murid-murid Yesus adalah perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan Allah lakukan. Yang di ayat 11 ya, tujuannya adalah supaya ketika orang-orang pulang ke negaranya masing-masing, mereka dapat memberitakan Injil di negaranya.
Dan sejak saat itu adik-adik, Pentakosta adalah hari raya umat Kristiani untuk memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus. Jadi adik-adik, sebenarnya apa sih maksud Tuhan Allah mengirimkan Roh Kudus kepada kita? Apa sih sebenarnya fungsi Roh Kudus itu? Fungsi Roh Kudus yang pertama adalah Roh Kudus mengajarkan kita untuk bersaksi. Ada tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, kehidupan orang percaya itu adalah menjadi saksi mengenai kebenaran Tuhan sebagai pencipta dan juru selamat atas dunia. Sama nih seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah menerima Roh Kudus, mereka bersaksi sampai ke ujung bumi. Mereka memberitakan firman Tuhan kemanapun mereka berada. Mereka menjadi saksi bukan hanya sekedar memberitakan firman Tuhan, tetapi itu juga harus menjadi pola kehidupan kita sehari-hari. Menjadi saksi Kristus dapat ditunjukkan melalui perbuatan kasih, kebaikan hati, takut akan Tuhan, orang yang jujur, tidak melawan orang tua, dan menjadi berkat buat orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Fungsi yang kedua adalah Roh Kudus sebagai pengajar. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Adik-adik mungkin di sekolah ada guru favorit ya, yang bisa mengajarkan adik-adik mengenai ilmu pengetahuan. Tetapi Roh Kudus lain ya adik-adik, berbeda dengan guru-guru kalian yang ada di sekolah. Roh Kudus memampukan kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, serta menegur kita pada saat kita mulai menyimpang dari jalannya. Terkadang kan kita nggak ngerti ya maksud Tuhan tuh apa ketika baca firman Tuhan, kok sulit banget gitu ya. Mintalah kepada Roh Kudus untuk mengajarkan kepada kita dan menuntun kita supaya kita bisa mengerti maksud Tuhan apa di dalam firman Tuhan itu. Roh Kudus akan memberikan semangat supaya kita menjadi orang Kristen yang benar, yang kuat dan tangguh. Fungsi Roh Kudus yang ketiga adalah Roh Kudus sebagai penolong. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, adik-adik, dari firman ini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat yang baik. Dia tidak mau meninggalkan kita begitu saja. Makanya dia memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kita selama-lamanya. Kita tuh pasti pernah mengalami kesulitan ya dalam kehidupan kita. Dan biasanya mungkin kita minta tolong kepada orang tua, teman, atau yang lainnya yang kita percaya. Mungkin misalnya kesulitan menghadapi pelajaran, kita bertanya sama guru. Sulit mengambil barang di tempat yang tinggi, kita minta tolong sama kakak kita. Atau yang lain-lain. Tapi lebih dari itu adik-adik, Roh Kudus bisa memberikan pertolongan kepada kita jika kita mengalami masalah, pergumulan apapun yang ada di kehidupan kita. Roh Kudus dapat memberikan hikmat, menuntun kita, membimbing, memberi penghiburan ataupun nasihat kepada kita. Dan sebagai sahabat yang setia adik-adik, Dia akan selalu menemani kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Akan selalu hadir baik dalam keadaan apapun, baik susah, senang, bahaya, Roh Kudus yang akan menemani kita. Terlebih adik-adik di tengah pandemik saat ini, percayalah bahwa Roh Kudus akan selalu menjaga dan menemani kehidupan kita. Roh Kudus adalah penolong yang selalu hadir di setiap waktu, non-stop 24 jam. Yang keempat adik-adik, fungsi Roh Kudus adalah Roh Kudus menghasilkan karakter yang terbaik. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Roh Kudus adalah pemberi karakter-karakter Tuhan Yesus. Jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita juga akan menghasilkan karakter-karakter Tuhan Yesus, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Jadi adik-adik, tergantung siapa yang mengisi kehidupan kita. Kalau yang mengisi kehidupan kita warnanya adalah hitam, maka yang kita hasilkan adalah warna hitam. Jika hidup kita diisi dengan air putih, maka yang keluar juga akan air putih. Kalau kehidupan kita diisi dengan air yang warna kuning, maka begitu juga hasilnya. Hidup kita akan berwarna kuning. Jadi siapa adik-adik yang mengisi kehidupan kita? Jika Roh Kudus yang mengisi kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menghasilkan karakter-karakter yang baik, karakter-karakter Kristus. Dan peran Roh Kudus adalah penghasil karakter yang terbaik. Jika kita dijahati sama orang lain, karakter Kristus adalah apa? Mengasihi dan mengampuni. Maka kita pun akan mengampuni. Malah kita mendoakan orang yang menyakiti ke hati kita. Adik-adik, kakak punya satu ilustrasi bagaimana jika kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita simak baik-baik ya. So we're going to let this vase represent your life. The orange ping pong balls represent the flesh. Now, every one of us have the ability to be filled with the flesh just like this. Whether it's the works manifested in the flesh or the works of piety. We all have the ability to be filled. And it's not my job to start picking out and removing. Rather, it's the Holy Spirit's job, right? And when I ask God to fill me, God, would you fill me with the Spirit? We'll let this water represent the Holy Spirit of God. When that happens, God doesn't just partially fill us. Although sometimes I'm afraid that we've had that mentality, that because I'm partially filled, that means I'm going to get rid of a few things, and then we get kind of complacent right there. But that's not filled with the Spirit. Filled with the Spirit's not, well, at least, I'm okay with I got rid of that, and that. Rather, being filled with the Spirit is being totally filled. And as the Spirit fills us, there's not room for flesh. This doesn't mean we remove ourselves and now we're in a world of perfect peace and no temptation, no sin. Rather, when temptation comes, it doesn't get in. It's a whole lot more likely just to make the decision to get it off. Why? Because I'm filled. And just like it was my choice to say, God, fill me, there's the flip side of that. I can grieve the Holy Spirit. And as I do that, there goes the presence of the Holy Spirit in my life, opening myself up to every aspect of the flesh. The flesh fights against you. You don't fight out in your own power. I don't fight out in my own power. The Spirit fights for us when we walk in the Spirit. Jadi adik-adik, jika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dimanapun kita berada, baik melalui perkataan kita, perbuatan kita, maupun tingkah laku kita. Roh Kudus juga akan mengajarkan kita akan kebenaran firman Tuhan, serta menegur kita pada saat kita mulai menyimpang dari jalannya. Roh Kudus akan menolong kita dalam setiap keadaan kita, dalam setiap musim kehidupan kita. Dan kita akan menghasilkan karakter yang sesuai dengan karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong kami, mengurapi kami, dan menuntun kami, sehingga kami tidak salah dalam melangkah. Tuhan Yesus, jadikanlah kami karakter-karakter Kristus, sehingga kemanapun kami berada, kami boleh bersaksi tentang Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mau serahkan hidup kami, masa depan kami, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di atas segalanya ampuni Bapa, atas segala pelanggaran dosa kami, supaya kami boleh layak menerima berkat Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik,
Kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kita, Kak Astrid. Dan biarlah firman Tuhan itu dapat bertumbuh, berkembang dalam hati dan pikiran kita. Firman Tuhan hari ini kita diajarkan bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita, mengajari kita, menolong kita, membimbing kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Bapa kita yang di surga. Dan biarlah adik-adik firman ini semakin hari dapat semakin tumbuh dalam kehidupan kita. Dan ada aktivitas yang harus kalian kerjakan ya adik-adik ya. Nanti akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu di dalam grup kelas masing-masing. Kerjakan ya, supaya adik semakin semangat lagi untuk belajar tentang firman Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri acara ibadah online hari ini, nanti kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyanyikan lagu tentang buah roh yang akan kalian nyanyikan dengan sukacita dan sungguh-sungguh, sehingga itu dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan bertemu lagi di hari Minggu yang akan datang dalam ibadah online sama seperti hari ini. Kiranya dalam hari-hari yang akan kita lalui, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menjagai kita semua, Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera, sukacita, juga kesehatan untuk kita semua, keluarga kita semua, saudara-saudara kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood your glory, God.
stopped me on the corner. Swear you hit me like a